Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan video yang kemarin. Hari ini saya berencana untuk memasang CCTV di kandang dogi saya. Kenapa? Bukan karena apa-apa, karena hanya untuk sekedar antisipasi. Karena dulu pernah kejadian dogi saya sampai lepas dan saya tidak tahu. Kejadiannya jam 23.00 kalau nggak salah. Nah, untuk hari ini makanya saya berencana untuk memasang CCTV di kandang dogi saya untuk merekam aktivitas-aktivitas dogi saya gitu. Nah, untuk ceritanya ya, kenapa sampai saya berniat untuk memasang CCTV? Nah, ceritanya di sini. Dulu pernah saya terjadi dogi saya tuh lepas gitu. Menurut keterangan warga, kejadiannya terjadi pada jam 23.00. Itu berarti malam ya. Dan tidak semua orang mengetahui karena aktivitas orang udah sangat berkurang sekali pada jam-jam segitu. Nah, ceritanya pada hari itu saya habis ngasih makan gitu kan pada jam 4. Berarti jam 4 sore itu sekitar jam 16 ya, jam 16.00. Rutinitas setiap hari yang saya lakukan mengasih makan dogi-dogi saya pada jam 16.00. Ya mungkin karena konsentrasi saya udah berkurang, mungkin karena terlalu banyak aktivitas juga di siang hari dan juga malam harinya. Dan kebetulan kerjaan saya tuh pada malam hari. Jadi ya otomatis kegiatan terlalu padat. Dan saya juga sebenarnya kalau dulu sih ada teman yang membantu memelihara gitu di kandang khusus yang memelihara dogi gitu. Dan pada suatu saat teman saya mengundurkan diri, jadi ya terpaksa harus saya tangani sendiri. Nah, mungkin pada saat itu karena mungkin saya lupa, saya setelah ngasih makan dan karena terburu-buru tidak mengecek kembali gitu. Dan pada saat itu saya juga ada aktivitas lain pada jam segitu. Dan saya pun harus segera berangkat. Dan pada waktu itu saya pulang ke rumah jam 20.00. Nah, pada saat itu saya pulang ke rumah beristirahat dan belum terjadi apa-apa di situ. Nah, kejadian itu tiba jam 23.00. Saya agak kaget juga ya, karena jam segitu ada yang mengetuk pintu rumah gitu. Dan untuk jam-jam segitu mana ada tamu yang mau bertamu gitu di jam malam-malam gitu. Dan siapa juga yang ingin menerima tamu pada malam-malam seperti itu gitu. Saya juga kaget. Saya mencoba melihat di balik jendela. Nah, saya lihat ternyata teman saya yang datang.
pas kejadian jam 23.00. Teman saya yang datang, saya bukakan pintu. Saya bertanya, apa maksud kedatangannya, dan saat itu juga teman saya bercerita gitu, dan memberitahukan saya ternyata kalau dogi saya telah lepas gitu. Dan posisi pada saat itu memang jaraknya sudah jauh, mungkin beberapa kilo, dan diinformasikan perkiraan jarak dari rumah saya itu ke tempat lokasi dogi ditemukan oleh teman saya memang belum ditangkap itu. Cuma diberitahukan dulu, mungkin karena mereka takut juga gitu. Nah, sekitar 10 menit. Nah, pada saat itu saya langsung berangkat, dan teman-teman saya pun segera berangkat, entah pulang dan kemana, cuma hanya memberitahukan saja. Dan posisinya itu diinfokan di posisi dogi itu berada di depan halaman polsek gitu. Saya langsung membawa informasi seperti itu, langsung berkeliling ke sana menuju ke tempat, dan ternyata tidak saya temukan. Setelah ada 15 menit saya berkeliling, masih belum juga ditemukan. Dan saya cuma berspekulasi ya, mungkin dengan pengalaman yang ada, kemungkinan si dogi itu udah jauh dari tempat yang diinformasikan. Saya juga sambil berpikir, berhenti dulu sejenak, beristirahat sekitar 5 menit, baru saya memutuskan untuk berkeliling kembali. Nah, pas waktu itu saya berkeliling lagi, dan kebetulan saya lewat di depan bengkel teman saya. Teman saya ada yang punya bengkel di sana, dan dia pun ada di depan bengkelnya. Pada waktu itu memang dia sedang lembur mungkin ya. Nah, di situ saya diberhentikan, dan saya juga ditanya. Tuh. Kalau dari tadi berkeliling lagi cari apa gitu, kalau orang sini bilang itu lagi ngapain lah, lagi kernaon sih kata yang kukelilingan wae gitu, kalau bahasa orang Sundanya gitu kan. Saya beritahukan pada teman saya itu bahwa saya sedang mencari dogi saya karena lepas gitu. Dan pada saat itu juga teman saya memberitahukan apakah itu, langsung menunjukkannya, dia menunjukkan saya dan mengajak saya ke dalam bengkelnya. Dan di situ terjadi kejadian yang sangat lucu gitu. Teman saya itu suka gitu, senang gitu. Cuman dia tidak memelihara gitu. Dan juga dia tidak berani memegang dogi gitu. Tapi dia suka gitu. Cuman nggak terlalu gimana ya, nggak berani mungkin ya. Nah, dogi saya itu berada di dalam bengkelnya. Dan anehnya lagi, kok bisa terjadi gitu sampai si dogi itu masuk ke dalam bengkelnya gitu. Dan dia bercerita karena kenapa sampai si dogi dimasukkan ke bengkelnya, mungkin bukan ditangkap, karena dia memang dipanggil untuk masuk ke bengkelnya. Dan pada saat itu katanya ada 2 mobil yang berhenti pada saat si dogi itu berada di tengah jalan. Katanya mau ditangkap atau mau diambil gitu. Nah, ambil sisi positifnya di situ, karena pelaku kejahatan itu tidak terjadi
karena bukan hanya ada niat, cuman ada kesempatan di situ. Nah, mungkin inisiatif si teman saya spontan memanggil si dogi tersebut. Ya kalau orang sini paling disiul gitu kan ya, kayak siul-siul gitu. Nah, si dogi itu menuju menghampiri dia gitu. Karena dia takut, dia terus memanggilnya sampai dia masuk ke dalam bengkel. Nah, udah di dalam bengkel dia tutup bengkelnya, dia keluar. Karena mungkin takut gitu kan. Cuma ya respeknya di situ teman saya peduli gitu. Ternyata tahu nih pada saat itu, karena memang untuk di wilayah saya yang mempunyai ras tersebut cuma ada di saya gitu, yang kemungkinan dia berinisiatif mungkin saja gitu. Dan pada saat itu juga dia berharap kalau saya juga bisa bertemu dengan saya pada saat itu juga, dan ternyata sampai ketemu. Nah, barulah saya tangkap, dan disitulah kejadiannya. Makanya saya sampai saat ini berniat untuk memasang CCTV itu bukan karena apa-apa. Karena kalau tujuannya mungkin lah karena saya kurang percaya sama orang lain, bukan karena seperti itu. Cuman hanya memastikan dan untuk mencegah gitu, agar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi. Kalau udah seperti itu, lalu si dogi itu lepas, kita tidak tahu kalau ada yang mengambil, masa kita harus menyalahkan orang yang mengambil? Itu tidak mungkin. Karena ya kembali lagi kata saya juga, niat kejahat orang itu tidak terjadi bukan hanya karena ada niat, cuman karena ada kesempatan.